Halo semuanya, di sini bersama kelompok 2. Pada video kali ini, kami akan membahas salah satu materi konsep teknologi informasi, yaitu software system, atau yang biasa kita sebut dengan sistem software. Tidak pernah lupa, kami selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Pada materi kali ini, kami akan membahas pengenalan dan cara kerja software, penjelasan sistem software, perbedaan sistem software dan software aplikasi, jenis sistem software dan contohnya, fungsi dasar sistem operasi desktop. Mengapa ada banyak sistem operasi? Perkembangan sistem operasi cloud, utility software, dan contohnya. Pengenalan software. Software adalah kumpulan instruksi yang memerintahkan komputer untuk melakukan suatu pekerjaan. Dibandingkan dengan hardware, di dalam software, sistem dibangun dan melakukan pekerjaan. Nah, bagaimana cara kerjaan software ini? Di dalam mesin itu ada hardware. Hardware hanya mengerti bahasa program tingkat rendah, yaitu binary. Artinya 0 dan 1. Jadi untuk mengerti bahasa tingkat tinggi, seperti JavaScript, Visual Basic, Delphi, dan Turbo Pascal, compiler bertugas untuk mengubah bahasa tingkat tinggi tersebut menjadi bahasa program tingkat rendah agar dapat dimengerti dan dijalani oleh prosesor. Hardware dengan sendirinya hanyalah benda elektronik. Dengan software, hardware dapat melakukan sesuatu sesuai dengan perintah software. Untuk membangun software yang ada digunakan dan dikembangkan dengan mudah diperlukan perangkat dasar. Karena itu, software biasanya dibagi menjadi sistem software dan application software. Application software berlaku sebagai software yang melakukan hal spesifik dan berinteraksi langsung dengan pengguna. Sedangkan sistem software berlaku sebagai fondasi atau platform untuk application software tersebut berjalan. Interaksi pengguna dengan application software diteruskan ke hardware dan menjalankan pekerjaan sesuai yang diprogram. Banyak yang bertanya, apakah sistem software dan application software itu sama? Nah, jadi keduanya itu berbeda. Berikut adalah penjelasannya. Sistem software adalah jenis software yang dirancang untuk berkomunikasi dengan hardware atau bahkan application software. Ini bertindak sebagai interface antara hardware dan program komputer, di mana ia mengkoordinasikan tugas-tugas antara dua komponen sistem komputer. Ada berbagai jenis sistem software. Mereka termasuk operating system, language processor, dan device drivers. Sistem software tipikal memastikan bahwa hardware menangani tugasnya dengan sukses. Misalnya, operating system melakukan manajemen memori dan penanganan file untuk hardware. Driver mengendalikan kinerja monitor dan perangkat lain seperti printer. Sedangkan application software adalah jenis software yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik dalam operating system. Beberapa dari tugas termasuk menangani dokumen, menangani perhitungan, mengedit gambar, mengedit video, dan lainnya. Contoh application software termasuk pengolah kata, spreadsheet, database software, editor gambar, dan lain sebagainya. Operating system atau yang biasa kita sebut dengan sistem operasi. Operating system merupakan perangkat lunak yang berfungsi mengendalikan semua komponen yang terdapat pada mesin komputer. Fungsi dasar sistem operasi. Beberapa fungsi sistem operasi antara lain menjembatani hubungan antara hardware dan program aplikasi yang dijalankan user, mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh user dan berbagai program aplikasi seperti resource allocator, mengendalikan program error dan kekeliruan. Sistem operasi sebagai penyedia layanan sebagai extended atau virtual machine. Sistem operasi desktop. Berikut sedikit tentang beberapa macam operating system. 1. Windows.
Microsoft Windows. Microsoft Windows atau biasa kita sapa dengan sebutan Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan berbasis GUI, Graphical User Interface, atau tampilan antarmuka grafis. 2. Linux. Awalnya dikembangkan oleh Linus Torvalds yang pada mulanya sekedar emulasi terminal yang dibutuhkan untuk mengakses server Unix di universitasnya. Linux merupakan cloningan dari Minix, salah satu varian Unix. Peralatan sistem dan pustakanya umumnya berasal dari sistem operasi GNU. Linux memiliki banyak desain yang berasal dari desain dasar Unix. Linux menggunakan kernel monolitik, yaitu kernel Linux yang menangani kontrol proses, jaringan, peripheral, dan pengaksesan sistem berkas. Sama seperti Unix, Linux pun dapat dikendalikan oleh satu atau lebih antarmuka baris perintah, Command Line Interface atau CLI, berbasis teks. Antarmuka pengguna grafis, Graphical User Interface atau GUI, yang merupakan konfigurasi bawaan untuk versi desktop. Pada komputer desktop, GNOME KDE XFCE merupakan antarmuka pengguna yang paling populer di antara varian antarmuka pengguna lainnya. Sebuah sistem Linux menyediakan antarmuka baris perintah lewat sebuah shell, konsol. Perbedaan utama antara Linux dan sistem operasi populer lainnya terletak pada kernel Linux dan komponen-komponennya yang bebas dan terbuka. Sama seperti Unix, Linux berkonsentrasi pada workstation dan server. Banyak workstation dan server yang mengandalkan Linux karena Linux sangat stabil digunakan untuk jangka waktu lama, dan Linux pun kebal terhadap malware. Satu hal yang membedakan Linux terhadap sistem operasi lainnya adalah harga. Harga Linux ini kebanyakan gratis, walaupun ada juga yang berbayar atau berlisensi. Linux dapat didistribusikan tanpa harus memberi royalti pada seseorang. Linux disusun berdasarkan standar sistem operasi POSIX yang diturunkan dari Unix itu sendiri. Ada beberapa macam distro Linux seperti Debian, Lycoris, CentOS, Windows, Lunar, Linux Mandrake, Red Hat Linux, Slackware, Knoppix, Fedora, SUSE, dan Ubuntu. 3. macOS. macOS atau Macintosh Operating System adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple Computer, khusus untuk komputer Macintosh dan tidak comparable dengan komputer berbasis IBM. macOS merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan antarmuka pengguna grafis, atau disebut Graphical User Interface (GUI). Sistem operasi Macintosh dibagi menjadi dua jenis. macOS Classic tidak memiliki sembarang command line atau baris perintah, menggunakan user interface sepenuhnya dan menggunakan cooperative multitasking. Jenis kedua Mac OS X. 4. Mengapa banyak sistem operasi? Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu dari fungsi dari sistem operasi itu sendiri. Sistem operasi melakukan semua tugas-tugas penting dalam komputer dan menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda dapat berjalan secara bersamaan dengan lancar. Sistem operasi menjamin aplikasi lainnya dapat menggunakan memori melakukan input dan output terhadap peralatan lain dan memiliki akses kepada sistem berkas. Secara umum, sistem operasi terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama ada mekanisme boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori. Kedua, kernel, yaitu inti dari sebuah sistem operasi. Ketiga, command interpreter atau SIL yang bertugas membaca input dari pengguna. Keempat, ada pustaka, yaitu yang menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Yang kelima, ada driver untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrolnya. Sebagian sistem operasi hanya mengizinkan satu aplikasi saja yang berjalan pada satu waktu, misalnya DOS. Tetapi sebagian besar sistem operasi baru mengizinkan beberapa aplikasi berjalan secara simultan pada waktu yang bersamaan. Sistem operasi seperti ini disebut sebagai multitasking system operating. Misalnya keluarga sistem operasi Unix.
Beberapa sistem operasi berukuran sangat besar dan kompleks serta inputnya tergantung pada input pengguna, sedangkan sistem operasi lainnya sangat kecil dan dibuat dengan asumsi bekerja tanpa intervensi manusia sama sekali. Tipe yang pertama sering disebut sebagai desktop OS, sedangkan tipe kedua adalah real-time OS. Contohnya adalah Windows, Linux, FreeBSD, Solaris, Palm, Symbian, dan sebagainya. Jadi, dapat kita simpulkan mengapa ada banyak sistem operasi. Itulah mengapa sistem operasi ada banyak dalam perangkat komputer, karena sebagian sistem operasi hanya bekerja pada satu aplikasi saja. Dan semua itu kembali lagi kepada kita sebagai pengguna mau menggunakan sistem yang mana, tergantung program apa dan cara kerja yang mana mau kita akan lakukan pada sebuah komputer. Dan kita dapat memilih banyak dari salah satu dari sistem operasi untuk bekerja pada sistem komputer kita. Akan menjelaskan beberapa pengamatan tentang cloud. Sistem operasi desktop akan segera tergantikan di masa depan, lalu akan segera beralih ke OS yang berbasis cloud computing. Maksudnya adalah semua sistem operasi dan aplikasi dapat berjalan dengan menggunakan internet atau yang dikenal dengan komputasi awan. Banyaknya aplikasi yang tersedia di Facebook dan Google sebenarnya secara tidak langsung merupakan dasar dari platform cloud tersebut, di mana setiap saat data yang menggunakan aplikasi tersebut tidak disimpan di dalam desktop, tapi seolah-olah dari internet tersebut. Masa depan sistem operasi akan berpeluang besar mengadopsi komputasi awan. Google sendiri berdasarkan desas-desus akan mengeluarkan Chrome OS, sebuah sistem operasi yang berbasis cloud computing itu. Selain itu, awalnya yang lain Google juga meluncurkan App Engine untuk mengembangkan aplikasi yang berbasis komputasi awan pada April 2008. Menurut raksasa internet itu, App Engine sangat membantu pengembangan dalam menciptakan perangkat lunak dengan cepat yang mengandalkan kekuatan infrastruktur Google. Kami mencari dan untuk membuat pengembangan lebih fokus dalam membuat aplikasinya. Secara tidak langsung, memang cloud computing ini sangat bisa diandalkan di masa depan, di mana ruangan yang dibutuhkan sangat besar. Kendati demikian, Noble tidak bisa memprediksi kapan sistem operasi cloud ini benar-benar bisa dikembangkan secara serius, sehingga OS desktop akan mulai ditinggalkan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya utility software. Ini merupakan sistem software yang membantu fungsi dari sistem komputer agar dapat berjalan dengan benar dan lancar. Sistem komputer itu apa aja sih? Nah, kembali lagi nih. Sistem komputer terbagi lagi menjadi 3 komponen. Di antaranya, hardware yaitu perangkat keras pada komputer, sistem operasi, dan software yaitu perangkat lunak pada komputer. Berikut akan saya jelaskan macam-macam dari utility software. Yang pertama, antivirus. Perangkat lunak ini sudah tidak asing lagi bagi kita yang menggunakan berbagai macam device. Karena sistem operasi tanpa antivirus akan berisiko tinggi terhadap kehilangan data atau bahkan pencurian data sensitif dengan berbagai macam teknik hacking. Contoh perangkat lunak antivirus diantaranya AVG Antivirus, Microsoft Security Essential, Avira, McAfee, Kaspersky, Bitdefender, dan masih banyak lagi. Indonesia sendiri juga sudah pernah membuat antivirus dan banyak user lokal yang menggunakan software ini. Nama software tersebut adalah Smadaf dan PCMF. Berikutnya, File Management Utilities. Tugas dari perangkat lunak ini adalah membuat arsip, backup software, mengompres file, dan manajer file secara terstruktur. Secara khusus, sistem manajemen file kita gunakan untuk memudahkan kita dalam melakukan backup dan recovery untuk antisipasi kehilangan file, dan juga menyediakan database agar mudah dicari dan diambil. File manajemen ini penting untuk mengelola file dan tujuannya mempertahankan alur kerja dalam bisnis. Contoh dari perangkat lunak ini diantaranya WinRAR, WinZip, FileZip, 7-Zip, dan PowerISO. Saya akan jelaskan sedikit dari beberapa contoh file manajemen, yaitu WinRAR. WinRAR adalah perangkat lunak yang sifatnya berbayar. Namun, untuk penginstalan pertama, kita diberi waktu uji coba gratis selama 30 hari.
Setelah habis masa uji coba, perangkat lunak tidak dapat digunakan, kecuali jika kita membeli lisensinya. Lain halnya dengan 7-Zip, kita bisa menggunakan perangkat lunak tersebut secara gratis tanpa harus membeli lisensi. Backup software. Jika WinRAR dan 7-Zip digunakan untuk membuat arsip dari file, maka backup software digunakan untuk membuat arsip dari partisi hard disk drive. Dengan kata lain, data yang diarsipkan adalah keseluruhan partisi. Beberapa perangkat lunak untuk mendukung kebutuhan backup diantaranya Norton Ghost, Nova Backup, dan Acronis True Image. Data Synchronization Tools. Tools ini membantu kita dalam mensinkronkan data antara dua atau lebih dari device yang kita gunakan. Tools sinkronisasi data diperlukan untuk mengakses data dari mobile device dan cloud. Disk Cleaners. Disk Cleaners merupakan fitur perangkat lunak CCleaner yang memiliki kemampuan untuk membersihkan file-file dari hard disk drive yang tidak terpakai atau file sampah, sehingga ruang kosong hard disk drive dapat digunakan lagi untuk menyimpan file lain, atau dioptimasi kembali. Disk Defragmenter. Disk Defragmenter memiliki fungsi untuk menyusun kembali file yang telah diperbarui, dan juga berguna untuk memperbaiki boot sector dan error program lainnya, demi menjaga kestabilan PC dan hard disk. Saya akan gambarkan sedikit kegunaan disk defragmenter itu seperti apa. Nah, terkadang kita sendiri sering lupa untuk menata ulang atau merapikan dokumen yang telah kita ubah isi di dalamnya. Akibatnya, pada saat kita ingin mencari dokumen tersebut, pasti sulit, karena letaknya sudah tidak teratur. Nah, berkat adanya disk defragmenter inilah, dokumen-dokumen tersebut dirapikan sesuai dengan urutan dan kategorinya masing-masing. Selanjutnya, disk partition editors. Ukuran partisi pada hard disk drive hendaknya dibuat sesuai kebutuhan. Misalnya, partisi untuk menyimpan data yang besar dan banyak, seperti file video yang berukuran ratusan megabyte per filenya. Ukuran partisi harus relatif lebih besar, sedangkan untuk menyimpan data yang berukuran kecil seperti dokumen yang hanya berisi ratusan kilobytes dan jarang sekali yang berukuran besar, ukuran partisi cukup dibuat relatif kecil. Contohnya, seperti menggunakan partition wizard. Selanjutnya, debugger. Debugger adalah sejenis software utility untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam program komputer yang berbeda. Tools debugging menggunakan instruksi dari simulator set untuk mengendalikan berjalannya program. Selanjutnya, screensavers. Screensaver akan mengisi ruang kosong di layar komputer dengan pola, gambar bergerak, dan wallpaper. Ini juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, clipboard managers. Clipboard managers digunakan untuk mengoptimalkan proses penyalinan dokumen dari sistem komputasi. Software utility ini mendukung sinkronisasi data, hotkey yang dapat dikonfigurasikan bersama dengan screenshot dan history clipboard. Selanjutnya, sistem monitors. Sistem monitor dipercaya untuk melacak sumber daya sistem melalui widget. Software monitoring juga melacak dan mengamati layanan jaringan, aplikasi, dan kegiatan user. Selanjutnya, sistem profilers. Sistem profilers menawarkan informasi tentang hardware yang terpasang dan software yang diinstal pada suatu sistem secara cepat. Di Windows, platformnya tersedia sebagai properties di bawah bagian My Computer. Lalu, Registry Cleaner. Sebagai fitur tambahan dari perangkat lunak, CCleaner terdapat fitur untuk membersihkan registry pada Windows. Registry merupakan database sistem operasi Windows. Semakin sering Anda bekerja pada sistem operasi Windows, keadaan registry semakin tidak efisien. Oleh karena itu, registry perlu dibersihkan secara berkala. Yang terakhir, Startup Manager. Saat komputer pertama kali dinyalakan, ada perangkat lunak atau layanan yang ikut starting up atau menyala bersama dengan sistem operasi, dan hal tersebut memperpanjang booting time dari komputer. Oleh karena itu, perangkat lunak dan layanan yang secara
otomatis aktif saat komputer menyala, harus dikontrol yaitu dengan menonaktifkan perangkat lunak dan layanan yang sekiranya tidak diperlukan saat startup. Oke, kita sudah berada di akhir video, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, sistem software itu terbagi menjadi dua, yaitu utility software dan juga operating system. Utility software merupakan software yang digunakan untuk mengoptimalkan pekerjaan operating system, sedangkan operating system merupakan software yang menjadi sebuah platform untuk menjalankan utility software. Kedua macam software itu saling bekerjasama menjadi sebuah sistem software. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata pada video ini. Sekian dari kami, terima kasih.